Ya, kita mau belajar bagaimana caranya mengenakan selengkap senjata Elohim. Kenapa kok harus kita belajar bagaimana caranya mengenakan selengkap senjata? Kita mau buka sama-sama dulu ayatnya di Efesus 6 ayat 14 sampai 17. Kita baca dari ayat 12. Efesus 6 ayat 12 sampai 17. Aku bacakan versi IMB ya, bukan versi ITB. Sebab perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan penguasa-penguasa, melawan otoritas-otoritas, melawan penghulu-penghulu kegelapan di dunia ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, gunakanlah seluruh perlengkapan senjata Elohim, supaya kamu mampu melawannya pada hari yang jahat itu, dan kamu tetap berdiri setelah selesai mengerjakan segala sesuatunya. Nah, kenapa kok tiba-tiba bahas soal selengkap senjata? Sebenarnya apa? Apa gerangan dibalik? Dibalik kenapa saya membuat video ini? Hari-hari yang jahat yang kita hadapi hari-hari ini, peperangan melawan kegelapan itu semakin jelas dan semakin nyata. Tapi sejak kapan sebenarnya peperangan itu dimulai? Itu sudah dimulai sejak dari Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Peperangan rohani itu sudah ada sejak dari dulu kala. Dan iblis mereka selalu menginginkan kejatuhan manusia sampai sekarang. Dan hari-hari ini peperangan itu semakin mengerikan. Suatu hari saya ini pernah bermimpi. Di mimpi saya, kalau saudara pernah nonton film Resident Evil, saudara pasti ngerti ya kondisi Raccoon City, di mana seluruh penduduknya terkena dengan T-virus dan semuanya jadi zombie dan hanya beberapa orang yang survive. Nah, di mimpi itu saya melihat kondisi sebuah kota di mana di luar tidak ada kehidupan. Hanya sedikit orang yang berani berjalan di luar. Kondisi gelap, tidak ada hiruk pikuk keramaian. Orang-orang ketakutan dan bersembunyi di dalam rumah. Tapi masih banyak orang yang hidup di kota itu. Cuma mereka nggak berani keluar rumah. Mereka terkurung di dalam rumah. Mengurung diri sendiri tepatnya, karena mereka nggak berani keluar. Karena mereka tahu bahwa kondisi di luar rumah itu berbahaya buat nyawa mereka. Dan kalau kita lihat hari-hari ini, sebenarnya itu yang terjadi. Kita terkurung, mengurung diri di dalam rumah yang katanya self-distancing. Kita merasa takut keluar karena takut terkena virus. Ya kan? Nah, di mimpi itu, saya nih lagi sembahyang, saya lagi berdoa. Kemudian tiba-tiba ada iblis turun di tengah-tengah pelataran rumah saya. Jadi di mimpi saya itu rumah saya punya pekarangan yang atapnya lubang. Nggak ada atapnya, pekarangan halaman tengah. Nah, tiba-tiba ada iblis masuk ke situ, dan ada beberapa orang juga yang saya tahu itu anak-anak Tuhan, masuk juga ke pekarangan saya, dan mereka berperang melawan iblis di dalam rumah saya di pekarangan. Tetapi ketika mereka melawannya, iblis ini alot sekali, saudara. Nggak kalah-kalah. Dihajar, diperangi, tapi nggak kalah-kalah. Kemudian akhirnya ada hamba Tuhan muncul tiba-tiba, datang juga masuk ke pekarangan rumah saya. Tapi yang aneh, saudara, waktu saya melihat perbedaannya, beberapa orang Kristen yang awal ini, mereka memang memakai perlengkapan senjata Elohim, tapi nggak komplit, saudara. Ada yang bawa pedang, pakai baju zirah, tapi nggak pakai ketopong. Ada yang mereka bawa pedang, tapi nggak pakai ikat pinggang, nggak pakai baju zirah, sekalipun pakai ketopong. Mereka memang memakai mereka pakai kelengkapan perang, tapi nggak komplit. Lain halnya dengan hamba Tuhan yang tiba-tiba muncul ini. Dia benar-benar pakai lengkap dari atas sampai bawah, dari ketopong, pedang, perisai dia bawa, pelindung dada dia pakai, ikat pinggang dia pakai, kasutnya pun saya lihat dia pakai. Begitu lengkap. Begitu dia datang,
Dia hajar sekali pukul, iblisnya langsung lewat, langsung kalah. Dan di situ hamba Tuhan tersebut ngomong sama saya dan keluarga saya, ada keluarga saya di rumah itu. Dia ngomong gini, kalau kamu tidak segera memakai kelengkapan, harus lengkap, dia tekankan berkali-kali, harus lengkap, kamu tidak akan bisa mengalahkan iblis. Kamu tidak akan bisa mengalahkan peperangan ini, kamu tidak akan bisa menang, kamu tidak akan bisa. Dia tekankan itu berkali-kali, harus lengkap. Dan saya memang melihat, memang betul yang dia kenakan itu lengkap. Dan beberapa orang Kristen yang lain yang mencoba melawan yang tadi nggak menang-menang, alot, memang ada perlawanan, tapi nggak menang-menang. Hamba Tuhan tekankan berkali-kali, harus lengkap. Kemudian di akhir percakapan kami, hamba Tuhan itu kasih pesan buat saya sama kokoh saya. Dia bilang gini, kamu harus cepat keluar, siapkan dirimu dan keluar. Kenapa? Karena di luar banyak orang yang butuh pertolongan. Kamu harus cepat keluar dari rumah. Jangan di rumah, dia bilang, keluarlah karena di luar banyak yang butuh pertolongan. Kemudian dia pergi. Dari situ saya bangun, kemudian saya berpikir, wah, di mimpi itu saya kondisinya tidak siap, saudara. Saya tidak siap perang. Terbukti bahwa ada setan masuk, iblis masuk ke rumah pun yang mengalahkan, yang memenangi bukan saya, bukan kami dan keluarga. Bahkan butuh orang lain untuk masuk dan mengalahkannya. Kemudian saya berdoa, Tuhan, apa yang harus aku lakukan untuk menyiapkan? Jelas pesannya, harus memakai selengkap senjata Elohim, dan itu harus lengkap. Tidak ada pilihan lain. Kemudian saya mencari tahu, bagaimana caranya supaya kita ini bisa memakai selengkap senjata. Kalau memang itu harus dipakai lengkap, kita harus tahu bagaimana cara memakainya. Betul ya? Nggak bisa kita sekedar berkata, dalam nama Tuhan Yesus, aku kenakan ketopong keselamatan, aku kenakan baju sudah, aku kenakan ikat pinggang, aku kenakan pedang, aku kenakan perisai iman. Amin. Ya, saya percaya itu ada tindakan imannya. Tapi nggak bisa sekedar seperti itu, saudara. Pasti ada caranya. Nah, kemudian dari itu saya mulai belajar, dan ini yang saya dapatkan. Kita mau belajar bareng-bareng. Saya nggak bisa bilang bahwa apa yang saya dapatkan ini 100% sudah sempurna. Kalau nanti kedepannya saudara mungkin dapat pewahyuan lagi, saudara bisa share, saudara bisa kasih tahu saya. Nanti kita mau belajar bareng-bareng apa yang Tuhan jelaskan buat saya pribadi. Yang pertama, apa sih yang Tuhan katakan di firman Tuhan untuk kita gunakan? Di ayat yang ke-13 katakan, sebab itu gunakanlah seluruh perlengkapan senjata Elohim supaya kamu mampu melawannya pada hari yang jahat itu. Jadi mengenakan selengkap senjata Elohim fungsinya apa? Ya, supaya kamu mampu melawannya. Jadi mengenakan selengkap senjata itu fungsinya bukan untuk bertahan, tapi untuk melawan. Yang pertama, kalau saya boleh bilang, kita mesti tahu dulu bahwa destiny kita, takdir kita, itu untuk ada dalam sebuah peperangan. Kita bukan ditakdirkan untuk bersembunyi di dalam rumah, diam dan hanya bertahan. Sebab pertahanan kita ada batasnya. Tapi jelas firman Tuhan bilang, kita ini harus fight, kita harus melawan. Yang pertama, kita baca ayat 14. Berdirilah teguh, kencangkanlah ikat pinggang kebenaran, dan kenakanlah baju sudah keadilan. Yang pertama,
artinya truth. Truth itu dari akar katanya dia memiliki arti ini. Sincere, tulus, apa adanya, tidak dibuat-buat, truth, dan real, sejati. Terus maksudnya apa? Mengenakan ikat pinggang kebenaran. Pinggang itu bicara soal power, soal kekuatan. Kita harus memakai kebenaran, sincere yang sejati ini loh, taruh di sini. Tidak boleh ada yang namanya agenda di belakang. Dalam kita mengikuti Tuhan, jadikan yang namanya ketulusan, kebenaran kita yang apa adanya di hadapan Tuhan itu sebagai kekuatan kita. Seringkali saya pun menyadari, seringkali saya punya agenda di balik pengikutan saya terhadap Tuhan. Contohnya apa? Kita mungkin ke gereja tujuannya supaya apa? Kita belajar bagaimana Tuhan memberkati kita. Salah enggak? Ya sebenarnya Tuhan memang memberkati kita, enggak salah. Tapi kalau itu tujuannya, itu jadi agenda di belakang. Dan itu jadi bukan sebuah kebenaran. Karena yang namanya kebenaran kita mengikut Tuhan apa adanya. Kalau saudara ingat Tuhan Yesua pernah bilang, I am the way, the truth, and the life. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi truth ini sebenarnya bicara soal siapa? Tuhan Yesua sendiri. Kenakan Tuhan Yesua, kebenaran yang sejati itu, yang real, yang sincere itu taruh di sini. Taruh dalam ikat pinggang, taruh di pinggangmu. Jadikan kekuatan pengikutan kita sama Tuhan. Tujuannya satu, mendapatkan truth, yaitu kebenaran. Dan itu adalah Tuhan Yesua sendiri. Tinggalkan agenda. Kalau kita ingat lagi cerita soal Ratu Wasti, kenapa dia dibuang? Karena ternyata dia punya pesta sendiri di luar pesta sang raja. Dan itu menyebabkan Ratu Wasti terbuang. Bagi saya tidak gampang, karena seringkali kita punya agenda-agenda terselubung yang kita sendiri pun nggak sadar. Dan itulah mengapa kita butuh sincere, apa adanya di hadapan Tuhan. Kalau seandainya kita punya keinginan apapun, utarakan aja, ngomong aja, Tuhan aku pengen ini. Kau setuju nggak Tuhan? Kembalikan lagi keputusannya sama Tuhan. Tapi apa adanya. Jangan kita bilang, Tuhan aku mencintaimu, tapi ujung-ujungnya ternyata berkati dong Tuhan, duitnya turun dong Tuhan. Itu namanya gak sincere. Punya agenda terselubung. Gunakan itu yang pertama, truth, kebenaran. Tuhan Yesus sendiri, apa adanya, jadikan itu kekuatan di pinggang kita. Yang kedua kita lihat, masih di ayat yang ke-14. Dan kenakanlah baju zirah keadilan. Baju zirah keadilan. Kalau kita lihat dalam King James Version-nya, and having on the breastplate of righteousness. Dikatakan bukan baju zirah, tapi breastplate, pelindung dada. Of righteousness. Righteousness, kalau saudara lihat di dalam kamus, terjemahnya bukan keadilan. Righteousness diterjemahkan sebenarnya artinya sama kebenaran. Nah, apa bedanya dengan yang pertama? Yang pertama truth, terjemahannya kebenaran. Yang kedua righteousness, diterjemahkannya juga kebenaran. Apa bedanya? Righteousness ini kalau saya pelajari punya arti yang sangat menarik. Sebenarnya punya banyak arti, tapi saya mau ambil arti yang buat saya ini paling dalam.
Righteousness itu artinya kondisi di mana seseorang ada dalam kondisi dia pertama kali diciptakan oleh Tuhan. Kondisi dia acceptable, kondisi yang diterima oleh Tuhan. Tidak ada kondisi di mana seseorang tuh fully, totally acceptable, totally diterima oleh Tuhan, kecuali apa? Kondisi waktu pertama kali Tuhan menciptakan manusia. Setelah itu not acceptable. Tapi sekarang kita ini bisa kembali fully acceptable, fully diterima oleh Tuhan. Dengan jalan apa? Di dalam Tuhan Yesus. Balik lagi, kita harus punya Tuhan Yesus. Nah, pelindung dada kebenaran, kondisi di mana kita totally acceptable. Itu arti lainnya adalah kita ini dipisahkan, dikuduskan buat Tuhan. Baru kita bisa yang namanya totally, fully acceptable. Kondisi di mana kita benar-benar diterima oleh Tuhan. Kita tahu apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Dipisahkan, dikuduskan dalam apa? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Benar-benar dikuduskan, dipisahkan dari dunia, dipersembahkan hanya buat Tuhan. Itu kondisi fully acceptable. Itu sebagai apa? Pelindung dada. Dada bicara soal apa? Ada hati di situ, ada jantung di situ. Bicara soal detak jantung, bicara soal kehidupan. Pikiran, perasaan, dan kehendak ada di mana? Kalau kita menggambarkan, soal jatuh cinta, soal emosi, selalu di sini, ya kan? Di sini, di hati kita. Pikiran, perasaan, dan kehendak. Mari kuduskan itu buat Tuhan. Lihat ya, pelindung dada, baju sirah keadilan, terjemahannya adalah breastplate of righteousness. Pelindung dada kebenaran. Dan kebenaran bicara soal apa? Ya, dipisahkan untuk Tuhan. Dalam pikiran, perasaan, kehendak, tapi juga satu. Ini hanya bicara soal will. Tapi yang terutama adalah perbuatan. Dipisahkan untuk Tuhan. Saya ingat seorang hamba Tuhan itu pernah berkata, jangan protes, jangan mengeluh kalau kamu gak bisa lepas dari dosa perzinahan. Tapi kamu masih selalu membuka yang namanya film porno. Kamu terus membuka video-video porno. Jangan mengeluh kamu tidak bisa lepas dari dosa perzinahan. Kenapa? Karena kita terus membuka celah. Karena kita terus membuka pintu supaya roh perzinahan itu masuk. Kalau kita memang benar-benar niat untuk dilepaskan, berhenti. Dengan cara apa? Ekstrim, tinggalkan. Kalau tidak pernah tinggalkan, tidak pernah ada will untuk dikuduskan, untuk dipisahkan. Kudus bukan cuma bicara soal perzinahan, banyak hal. Tapi hidup dipisahkan untuk Tuhan, dipisahkan dari dunia. Kalau tidak pernah ada will, maka tindakan itu tidak akan pernah muncul. Hanya menangis, Tuhan, lepaskan. Tapi actionnya nggak ada, tindakannya nggak ada. Senjata yang berikutnya, kita lihat di ayat yang
16. Ayat yang ke-16. Bahasa Indonesianya berkata, biarkanlah kakimu beralaskan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kita baca bahasa Inggrisnya, King James Version-nya. And your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Terjemahannya, kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Tapi dalam King James-nya diterjemahkan adalah preparation of the gospel of peace. Jadi kerelaan ternyata aslinya bukan willingness. Seharusnya kalau kerelaan itu kan bicara soal kehendak ya. Kerelaan, oh aku rela, aku will, aku mau. Tapi ternyata dalam bahasa Inggrisnya bukan willingness, tapi preparation of the gospel of peace. Oke, saya hapus dulu. Saya garis bawahi kata preparation di sini. Kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai kerelaan, yang artinya seringkali kita dengar dan kita terjemahkan begini ya, kita nih harus rela menginjil, kita harus rela memberitakan firman, memberitakan kabar gembira dimanapun kita berada, dimanapun kita melangkah, karena bicara soal kaki. Tapi yang mau saya tekankan lebih lanjut di sini adalah soal preparation-nya. Rupanya dalam memberitakan Injil, dalam kita ini punya keberanian untuk melangkah, kita butuh yang namanya preparation. Dan ini yang seringkali tidak banyak orang Kristen mau untuk melewatinya. Karena yang namanya dipersiapkan, di-prepare, itu seringkali prosesnya tidak sederhana. Seringkali mungkin butuh ada yang dikorbankan, butuh ada yang harus dikikis, butuh kesakitan yang dikeluarkan, supaya kita ini prepare, supaya kita siap untuk memberitakan Injil. Ya, artinya jadi preparation bicara soal proses membuat siap untuk digunakan. Tapi pada akhirnya memang itu proses membuat kita siap digunakan, kembali lagi ke kerelaan. Apakah kita bersedia? Apakah kita rela untuk diproses, untuk dibuat menjadi siap, selalu siap untuk digunakan? Preparation of the gospel of peace. Artinya apa sih? Artinya kita selalu siap sedia, siap untuk digunakan untuk kepentingan kerajaan Tuhan, siap digunakan untuk kepentingan memberitakan Injil, siap digunakan untuk kepentingan memberitakan kabar baik, siap digunakan, ya artinya apa? Dalam keadaan apapun, kondisi apapun, hidup kita enak atau nggak enak, kita sadar bahwa hidup kita ini untuk kepentingan memberitakan Injil, untuk kepentingan ini, untuk kepentingan the gospel of peace, menjadi siap untuk digunakan, siap, ready. Itu salah satu senjata. Kenapa itu senjata? Menginjil kok senjata? Apa hubungannya? Karena kalau kita nih set pikiran kita dengan hati yang paham bahwa hidup kita untuk kepentingan kerajaan Tuhan, untuk kepentingan memberitakan Injil, maka apapun yang kita alami, kemanapun Tuhan membawa kita, menurut saya kita akan jarang protes, kita akan
willingness, kita akan rela dibawa Tuhan kemana aja. Silahkan Tuhan, karena kita tahu kita set hidup kita ini untuk kepentingan kerajaan Tuhan. Jadi kerelaan, preparation, hati yang siap digunakan itu sangat penting. Makanya itu jadi senjata yang harus kita gunakan untuk melawan tipu muslihat iblis di hari-hari ini. Senjata yang keempat, kita lihat ayat yang ke-16. Dan di atas segalanya gunakanlah perisai iman sehingga kamu mampu memadamkan semua panah api si jahat. Kita lihat versi King James-nya. Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. Above all, dikatakan di atas segalanya. Above all. Jadi di atas semua yang tadi kita bahas dari 1, 2, 3, 4 ada ikat pinggang kebenaran, pelindung dada kebenaran, breastplate of righteousness tadi. Terus ini kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Yang keempat kita lihat ada yang namanya perisai iman. Ini firman Tuhan katakan above all, di atas segalanya. Why? Kenapa? Saya coba gambarkan bisa saya. Seorang tentara tanpa perisai, dia akan mudah diserang. Karena pertahanan dan senjata yang dia bawa hanya peperangan jarak dekat. Tapi yang menarik, perisai yang kita baca ini diambil dari asal katanya tureos. Nah, tureos ini dia merupakan perisai 4 sisi. Firman Tuhan katakan, gunakan perisai iman, karena dengan perisai iman kamu dapat memadamkan segala panah api dari si jahat. Mau diserang dari sini, dari sini, dari sini. Shield of faith ini bukan melindungi cuma hanya di bagian depan kita, tapi iman itu melindungi kita keseluruhan. 4 sisi, tureos. Bagaimana caranya menggunakan perisai iman? Iman bicara soal trust, kepercayaan kita sama Tuhan yang tidak mempertanyakan apapun yang Tuhan kerjakan. Tidak komplain, tidak bertanya. Trust, itulah iman. Kalau firman Tuhan bilang, iman itu bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukti akan apa? Kalau saya boleh bilang bukti bahwa kita percaya apapun yang Tuhan kerjakan itu pasti baik. Sekalipun kita seakan-akan tidak bisa melihat kebaikan Tuhan, tapi percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah. Tuhan selalu baik. Semua yang Tuhan kerjakan selalu baik. Trust, itulah iman. Saya bisa bayangkan kalau seandainya kita ini punya iman yang seperti itu, yang trust. Iblis mau serang kita dengan kegagalan, misalnya bisnis tiba-tiba nggak lancar, tiba-tiba macet. Yang harusnya deal dengan besar tiba-tiba gagal, tiba-tiba batal. Kita tidak akan bisa diserang dengan kemarahan. Kenapa? Karena kita percaya, kita tahu bahwa Tuhan kita tidak pernah salah. Kita sudah lakukan bagian kita yang terbaik. Kita berharap, kita tahu kita mengerjakan yang the best. Tapi kalau Tuhan izinkan itu gagal, kita tidak akan marah sama Tuhan. Karena apa? Karena kita trust, kita punya iman.
Dan panah api dari si jahat untuk menyerang kita dengan kekecewaan, dengan kepahitan, dengan kemarahan tidak akan masuk. Contohnya lagi apa? Kalau misalnya kita di sekolah atau di tempat kerja dimanapun, kita punya teman-teman yang tidak sesuai dengan harapan kita, dengan keinginan kita. Mungkin mereka mengecewakan, mungkin mereka melakukan sesuatu yang buat kita tidak adil. Tapi kalau kita trust bahwa Tuhan mengendalikan semuanya, Tuhan take control, dan Tuhan tidak pernah salah, Tuhan selalu baik, kita tidak akan kecewa. Kita pegang firman Tuhan, kita percaya bahwa sekalipun iblis mereka-rekakan yang jahat, Tuhan mereka-rekakan untuk kebaikan. Dan kalau kita trust, shield tadi itu akan melindungi kita, melindungi hati kita, melindungi pikiran kita, melindungi jiwa kita, melindungi hidup kita. Yang selanjutnya kita lihat senjata yang ke-5 di ayat yang ke-17. Terimalah ketopong keselamatan, the helmet of salvation. Helmet diambil dari bahasa aslinya heli kepalanya, yang artinya adalah protection of the soul. Protection of the soul, which consists in the hope of salvation. Lihat. Helmet diambil dari bahasa aslinya dari kepalanya, yang artinya protection of the soul, which consists in the hope of salvation. Artinya apa? Protection of the soul. Kalau kita nggak pakai helmet, kalau kita nggak pakai helm, tanpa pelindung kepala itu yang brain, isinya otak, itu yang menggerakkan seluruh kehidupan kita. Kalau dipenggal langsung mati makanya Kak. Kenapa? Lepas, tubuhnya udah lepas dari otak. Nah, helmet ini, pelindung kepala ini sangat penting. Makanya sampai dikatakan protection of the soul. Ini yang melindungi jiwa. Melindungi jiwa. Apa? Bicara soal apa? The hope of salvation. Pengharapan akan keselamatan. Kalau pengharapan akan keselamatan kita salah, kita nggak pakai helm, jelas. Mau kita pakai senjata, mau kita pakai ikat pinggang, mau kita pakai pelindung dada, mau kita bawa perisai sekalipun, kalau kita nggak punya yang namanya protection of the soul, pengharapan akan keselamatan kita salah, kita tidak akan survive, kita pasti mati. Hope of salvation ini bicara soal apa sih? The hope of salvation
Itu bicara soal pengorbanan Tuhan Yesus yang menjembatani kita untuk kembali kepada Bapa Yahweh. Pengharapan keselamatan yang benar itu terletak hanya di dalam Tuhan Yesus Masya. Di luar itu, there is no helmet. Tidak ada yang namanya pelindung kepala. Dan yang jelas berarti di luar Tuhan Yesus tidak ada yang namanya survive dari peperangan. Tidak ada yang namanya kemenangan dalam peperangan melawan iblis. Karena tanpa helm, tanpa pelindung kepala, maka jiwa kita ini tidak ada pelindungnya. Protection of the soul. Jiwa kita ini tidak ada perlindungan. Dengan mudah iblis akan serang. Dengan mudah iblis akan incar kepala kita. Begitu jiwa kita kena, mati. Berkemenangan harus di dalam Tuhan Yesus. Salvation, kita lihat salvation apa sih? Kenapa saya bisa bilang bahwa salvation ini pasti bicara soal Tuhan Yesus? Kita lihat bahasa aslinya salvation. Saya hapus ya. Salvation dari soterion. Salvation itu keselamatan ya. Soterion. Soterion ini punya arti through whom God is about to achieve it. Melalui siapa Tuhan mencapai, meraih yang namanya keselamatan atau jalan keselamatan. Melalui siapa? Kalau kita bicara mengenai jalan, hanya ada satu. Tidak ada belajar dari agama manapun, tidak ada dewa manapun yang berani berkata, akulah jalan. Semua berkata, dengan melakukan kebaikan kamu akan selamat. Dengan melakukan ini dan itu kamu akan mencapai nirwana. Dengan melakukan ini dan itu, dengan menyembah aku, dengan memberikan ini dan itu, kamu akan masuk surga. Tapi hanya satu-satunya yang berani berkata, I am the way, akulah jalan. Tuhan Yesus. Dan arti dari soterion ini, Tuhan membutuhkan seseorang. Tuhan membutuhkan seorang perantara, bukan dengan perbuatan, bukan dengan persembahan, tapi ada perantara. Tuhan butuh seorang perantara, dan Dia memberikan dirinya sendiri. Menjadi perantara. Dan itulah kenapa saya percaya salvation, the hope of salvation, pengharapan akan keselamatan, tidak lain dan tidak bisa kalau bukan Tuhan Yesus.
helmet of salvation. Kita harus kenakan tuh. Sudut pandangnya harus benar, bahwa tidak bisa kita ini selamat di luar Tuhan Yesus. Berbuat baik, kenakan seluruh senjata tadi yang dari awal. Tapi kalau di luar Tuhan Yesus, sia-sia, percuma. Ini yang utama. Pakai helm, pakai ketopong keselamatan. Punya yang namanya pengharapan yang benar bahwa kita pasti selamat. Kita pasti selamat, tapi bukan karena perbuatan, melainkan karena Tuhan Yesus. Yang terakhir, senjata yang keenam, ayat yang ke-17, dan pedang roh, yaitu firman Elohim, and the sword of the Spirit, which is the word of God. Nah, tahu ya, pedang roh bicara soal firman Tuhan. Saya hapus. Sword of the Spirit. Nah, namanya juga pedang. Fungsinya apa? Untuk bertahan? Jelas bukan. Pedang pasti fungsinya untuk menyerang musuh. Artinya apa? Kalau kita ini nggak punya yang namanya pengetahuan, pengertian akan firman Tuhan yang benar, kita tidak akan pernah bisa menyerang musuh, tidak akan bisa melawan balik. Contohnya siapa yang memakai pedang dengan baik? Kita lihat waktu Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Iblis berkata, ada tertulis. Tuhan Yesus selalu jawab dengan apa? Ada juga tertulis. Jawab dengan firman Tuhan. Jawab dengan pedang. Itu namanya kita punya pengertian yang benar tentang firman Tuhan. Bagaimana untuk mengencounter, untuk melawan balik dari lontaran yang dilontarkan oleh iblis. Kalau kita ini punya pengertian dan pengenalan yang baik dengan firman Tuhan, dengan Tuhan sendiri, kita akan bisa mengencounter. Berarti tidak bisa tidak. Kita ini harus belajar firman Tuhan. Harus belajar, harus mencari tahu, harus terus mendalami pengetahuan yang benar. Terus setiap hari dibaharui pengenalan kita akan Tuhan. Tidak bisa tidak. Kenapa? Karena iblis, dia tahu firman Tuhan sudah jauh lebih lama dari kita. Bayangkan sejak dunia dijadikan, iblis sudah ada di sana. Dia kenal Tuhan sudah berpuluh-puluh juta tahun sejak dia diciptakan. Kita baru berapa tahun? Tapi kita percaya kita pasti bisa mengencounter. Kita pasti bisa, asalkan kita mau belajar dan mengandalkan Tuhan Roh Kudus. Kalau kita mengandalkan Tuhan Roh Kudus itu yang akan mengajari kita. Nah, belajar ini, ajar, belajar. Dia yang akan mengajari kita, membukakan yang di sini, membukakan pikiran kita. Oh begini. Nah, pengenalan kita, pewahyuan yang terus baru, pengetahuan akan firman Tuhan itu yang menolong kita di masa-masa sukar, menolong kita untuk mengencounter semua yang dilontarkan dari si jahat. Kita bisa melawan. Kalau kita punya doktrin yang salah, kita belajar firman Tuhan yang salah, ini yang bahaya. Karena firman Tuhan berkata apa? Firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Betul, kita menyerang sana dan ke sini. Artinya apa? Memang betul, diri kita harus dibenahi. Tapi ingat, firman Tuhan fungsinya untuk menyerang, melawan tipu muslihat iblis. Seringkali salahnya kita gunakan itu untuk menyerang siapa? Saudara-saudara kita. Kita pakai pedang untuk menusuk saudara kita. Kita salahkan hamba Tuhan A, kita salahkan hamba Tuhan B, kita salahkan saudara kita C, dan berkata, wah kamu tidak rohani, kamu tidak mengenal Tuhan, tidak begini-begini. Kita gunakan pedang untuk tujuan yang salah. Dan itu berbahaya. Kita harus ngerti dari awal sekali sebelum digunakan
disuruh Tuhan kita nih memakai selengkap senjata, kita harus tahu tujuannya untuk melawan tipu muslihat iblis. Jangan salah memakai pedang. Pelajari, pengetahuan semakin bertambah, bagus, tapi jangan pernah gunakan itu untuk menyerang saudara-saudaramu. Kenapa? Gunakan itu untuk mengencounter iblis. Oke? Terima kasih.